Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di channel kami Rumah Murah Sekali dan Danis Putra Arsitek. Channel yang selalu ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang cara menangani toko bahan bangunan dan membuat rumah yang murah. Membuat rumah yang murah, yang praktis dan ekonomis, diutamakan yang tidak pakai kredit. Nah, itu teman-teman, prinsip saya seperti itu. Bikin rumah kalau bisa tanpa KPR, tanpa kredit. Jadi dibeli tanah dulu, setelah itu dibangun rumah pelan-pelan sambil menabung. Progres hari ini yang saya laporkan adalah sudah sampai pemasangan genteng. Gentengnya sudah dipasang 1 hari kemarin, sudah selesai naik semua. 1 hari, cuman 1 hari memasang genteng itu, 1 hari naik. Sekarang tinggal pemasangan wowong dan pemotongan untuk talang-talang itu teman-teman. Karena sistemnya ini sistem limas atau jure, nah itu di depan ada talangnya sedikit. Saat ini pemasangan wowong dimulai dari belakang, makanya nggak kelihatan dari depan. Prediksi saya insya Allah 1 minggu sudah selesai atap, genteng, wowong dan sebagainya. Sekalian nanti dicat pelapis anti bocor supaya tidak mengulangi pekerjaan. Selesai langsung dicat dengan nutrop atau aquaproof. Seperti ini. 4 orang teman-teman, tukangnya cuma 4 orang saja. Santai, pelan-pelan, sambil mengumpulkan tenaga, sambil mengumpulkan biaya sedikit demi sedikit. Kita tabung pelan-pelan. Kalau kita bangunnya tukangnya terlalu banyak, nanti pengeluarannya per minggu juga banyak. Makanya kita atur sirkulasi keuangannya supaya tidak mengganggu keuangan toko, supaya tidak mengganggu keuangan rumah tangga. Jadi ini merupakan investasi, karena investasi ini investasi yang tidak bisa kembali teman-teman. Membuat rumah itu investasinya tidak bisa kembali. Lain dengan kita investasi di toko. Kalau investasi di toko pulaan nanti menjadi uang lagi. Kalau ini nanti nggak menjadi uang, sudah tertanam di sini dan tidak kembali. Modalnya tidak kembali lagi karena memang merupakan investasi tabungan jangka panjang untuk masa depan kita dan anak-anak kita. Nah, tabungan jangka panjang tapi menabung lebih dulu, tidak mengutang lebih dulu. Jadi tabungannya memang ditabung pelan-pelan. Setelah itu kalau sudah terkumpul uangnya, kita bangun sedikit demi sedikit sambil berjalan, sambil mengumpulkan uang, sambil mengerjakan. Jadi pelan-pelan memang. Tabungan pelan-pelan karena penghasilannya juga nggak terlalu banyak, jadi kita atur. Monggo, seperti ini sudah hampir selesai. Gentengnya pakai glasur teman-teman, lumayan bagus ya. Iya KW1 ya. Ini teman-teman, rumah ini penuh dengan inovasi, penuh dengan efisiensi,
Bayangkan sampai segini, pembangunannya sampai segini, sampai naik genteng ini dengan luasan 12 kali 9 kali 12 kali 2 lantai, itu saya masih mengeluarkan dana 250 juta. Sekalian ongkos-ongkosnya full, material, ongkos, dan keseluruhan kecuali tanah itu 250 juta. Dan termasuk efisien. Kalau saya mengatakan termasuk efisien, saya juga kemarin ngomong sama kontraktor teman-teman itu ya, termasuk efisiensinya masih sekitar 30-35%. Lumayan teman-teman, 35% dari angka 700 ya sudah 250 juta kan. Nah, lumayan. Dibangun sendiri saja pelan-pelan teman-teman. Ini harian, tukangnya tukang harian juga. Bukan tukang borongan semuanya. Yang tukang borongan cuma tukang atap galvalum. Yang lainnya harian semua. Jadi nggak terlalu banyak orangnya. Saya atur 4 orang sampai selesai. 4 orang itu sampai selesai. Pelan-pelan, tidak terburu-buru, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Peralatan kita cukupi. Molen ini mulai membangun pondasi sampai sekarang juga di sini. Keren juga seperti itu. Keren mulai membangun sampai sekarang juga di sini. Kemarin cuma diambil 1 hari untuk disewa orang 1 hari, cuman 1 hari sama tukang-tukangnya sekalian. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya itu membuat rumah itu merupakan pilihan teman-teman, pilihan. Kita memilih yang mana, kita memilih jalan yang mana. Jalan kredit juga banyak. Kalau jalan membangun sendiri juga bisa sebenarnya, asalkan mau. Jadi prinsip saya kan memang seperti itu, ada ditabung, setelah itu dibangun. Tapi tidak utang, tidak kredit. Apapun, saya kepingin nyaman, saya kepingin tidak berpikir terlalu panjang. Ya ada ditabung, setelah itu kita bangun. Nah, jadi kalau memang sudah selesai, rumah ini sudah selesai, meskipun selesainya 80%, 70%, nggak masalah, tapi kita nggak memikir belakangnya. Kalau kita kredit, kalau kita KPR, itu yang rumahnya selesai tapi pemikirannya belakangnya itu jauh teman-teman. Pemikiran belakangnya itu makin jauh. Ada yang KPR sampai 20 tahun. Bayangkan kita mengangsur 20 tahun itu kita tidak lepas dari utang selama 20 tahun. Itu bunganya berapa kan, seperti itu teman-teman. Jadi pilihan saya seperti ini, saya memilihnya seperti ini. Lah ini pendapat itu bisa diterima dan bisa tidak diterima. Kalau diterima ya nggak masalah, tidak diterima saya juga nggak rugi. Diterima saya nggak untung, tidak diterima saya juga nggak rugi. Begitu teman-teman, semoga ini progres saja, progres untuk saya juga sebagai dokumentasi. Nanti kalau memang sudah selesai, saya titipkan di channel YouTube daripada saya simpan sendiri di memori HP saya, nggak cukup. Nah, nanti kalau memang sudah selesai, kita putar ulang dari awal. Kita review ulang dari awal, dari pondasi sampai selesai. Nah, setelah itu kita tunjukkan rincian biaya-biayanya, supaya kita benar-benar tahu, benar-benar yakin, bahwa ternyata membuat rumah sendiri itu lebih efisien, lebih murah daripada kita mengkredit. Ini kalau rumah ini membeli langsung di developer, ya mungkin nilainya di atas 1M, di atas 1M. Dengan model seperti ini, dengan luasan seperti ini, saya yakin harganya di atas 1M. Cuman keuntungannya kalau di perumahan itu lingkungannya tertata, tapi lingkungan juga seperti itu. Kalau kita memang baik dengan tetangga juga nyaman-nyaman saja dimanapun kita tinggal.
Kalau meskipun lingkungannya itu tertata tapi kita nggak bagus dengan tetangga juga ya nggak nyaman, sama saja teman-teman. Ini jalannya nol jalan desa, jadi ya lumayan tidak masuk ke dalam, mobil langsung masuk dari jalan raya, jalan aspal. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Saya akhiri. Semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.